Siapa namanya nih? Wah, sang debatas, orang paling terkenal di dunia debat. Oh, sang debater. So, saya sih nggak pernah dengar, terus terang aja. Nah, nggak apa-apa sih, itu kan bukan orang debater. Iya, saya bukan orang debat, saya orang ilmiah masalahnya. Makanya aku tantang kau berdebat. Biar gimana? Nggak susah-susah di Geraha Mualaf inilah. Oh iya, kapan? Terserah, aku ikut aja. Yang nantang debat kan? Yang nantang debat dong, yang nentuin kapan? Temanya apa? Terserah mau Geraha Mualaf lah. Geraha Mualaf waktunya kapan ada? Karena katanya 2 minggu. Oh ya, gini aja. Kalau mau nantang debat saya, silakan daftar ke Farudin atau Calvin, gitu aja. Sudah. Ya sekarang aku bahas dulu kemudian. Terutama si Aristo tadi itu ngomong karena kitabnya berkelahi apa katanya. Kami tidak pernah berkelahi karena perbedaan kitab, tetapi orang Muslim, Islam di Arab berkelahi karena perbedaan kitab, bulu-buluhan. Bahkan di Indonesia. Ini mau nanya atau mau nantang debat atau mau ceramah nih? Terserah. Aku kan si Aristo tadi mau pulang biar dia jangan menyebarkan sebuah hal yang benar. Silakan daftar ke Farudin atau ke Calvin untuk debat. Nanti di tanggal berapa temanya kita tentuin aja. Ya, nanti komunikasi aja sama Farudin sama Calvin ya. Sebentar, mau tanya. Di dalam Al-Quran bahasa Indonesia terjemahan, Tuhan apa Tuhan? Rob, terjemahannya Tuhan. Rab Tuhan. Bisa menjadi Tuhan juga, ya. Dahulu Tuhan tidak ada, kamu bilang kan? Yang ada Dahulu Tuhan. Dahulu Tuhan tidak ada di mana? Di dalam bahasa Indonesia. Yang ada dalam bahasa Melayu Tuhan. Ya tak, Cik Malaysia? You paham tak yang I cakap? Yang tadi lu bilang ada kalau kamu kata Tuhan tu sama dengan Tuhan, saya tak setuju lah. Memang tidak ada. Tak setuju tak? Ya, I pun tak setuju lah. I pun tak setuju. Tidak ada orang bahasa Indonesia. Menurut Robi, Tuhan sama Tuhan sama nggak? Oh, tak sama lah. Hah? Nah, menurut perkembangan bahasa Indonesia, Ci, itu diambil dari bahasa Melayu Tuhan. Paham tak? Nah, di Al-Quran bahasa Indonesia ada kata Tuhan. Itu sumbernya dari mana? Adakah Tuhan dulu dalam bahasa Indonesia atau Tuhan dulu? Sila nak jawab. Kalau kamu nak jawab, saya jawab sebeginilah, ya. Sebab kita umat Islam, kita tidak we don't rely on the translations, okay? Kita tidak memegang terjemahan itu sebagai sesuatu yang suci. Yang suci hanyalah bahasa Arab. Jadi tak kira lah sama ada terjemahan. I faham apa yang you cakap. Kami tidak ikut. So it doesn't matter. I faham apa yang you cakap. Ya. Nah, sama Sitan, jikalau demikian, kamu udah dengarkan apa kata si The Muslim Apologist? Kami tak pakailah yang terjemahan. Ya kenapa sekarang ada Al-Quran terjemahan? Ya dibuang saja. Ya, sebabnya nak bagi orang faham lah. Sebab sekarang ni ramai yang tak faham. You cakap nak bagi orang faham. Pertanyaannya apa? You cakap nak bagi orang faham. Betul. Sementara you tak sepakat bahwa terjemahan itu bukanlah nak dijadikan dasar. Kami tidak menggunakan terjemahan sebagai dasar. Yang dasar adalah cocok. Arab. Ya. Nah, sekarang I tanya pada you, kenapa you ada di Al-Quran terjemahan bahasa Malaysia? Malay. Sebab kita ada ramai yang tidak tahu bahasa Arab. Macam contoh. Cocok. Ya, betul. I sepaham dengan you. Yes, ya. Di Indonesia juga demikian. Banyak orang tidak paham bahasa Arab, maka diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia. Kamu pikir terjemahan bahasa Indonesia tidak ada berubah? Saya ada lihat kemarin, saya ada 2 perbandingan, tapi sudah ditutup itu situsnya satu yang sudah ditutup, yang ada hanya tinggal Kemenak. Dibuat di situ bahwa anak-anak gadis muda di surga. Di terjemahan Kemenak, anak-anak gadis montok. Sudah berubah makna. Gini aja, Rudi Yohanes ya namanya ya? Enggak Rudi Yohanes. Jadi, you nak cakap apa? Terjemahan pertanyaannya luar biasa. Atau kalau mau diperdebatkan, kita atur waktu aja. Kejujuran, terjemahan, Bible, dan Quran, gitu aja gimana? I nak tanya pada you, ya kan? Sekarang, Bang Malaysia, you paham tak? Al-Quran itu siapa yang nak tulis? Saya bertanya nih,
Apakah itu mujizat Nabi Muhammad? Sila jawab. Mujizat Rasulullah adalah hanya pada bahasa Arab, bukannya pada bahasa Melayu atau Yes. bahasa Inggeris atau bahasa Indonesia. Yes, setujulah. You Yes, paham tak? yes. Apakah Nabi Muhammad yang nulis itu Quran bahasa Arab? Ya, Sila jawab. saya sedang belajar bahasa Arab, jadi saya faham. Saya sudah Saya tak tanya tu. Saya tak tanya tu. Yes, You yes. paham tak? Siapa yang tulis itu Al-Quran bahasa Arab? Apakah Nabi atau orang lain? Kami tidak mempercayai bahawa Rasulullah yang menulis Al-Quran. Ya, kami percaya you bahawa setuju. Quran itu diturunkan. Ya. Diturunkan. You Yes, paham betul. diturunkan ke dalam sanubari atau hati Nabi Muhammad Rasulullah. Apa begitu? Kami percaya bahawa ia diwahyukan. Ya, betul. Ya, ke dalam hati. Nah, sekarang saya nak tanya pada you. Yang berupa buku itu apa? Buku adalah bentuk seperti mushaf lah. Ya, itu. Jadi mushaf. Yes. Yang nulis siapa? You tahu nggak siapa yang writing Al-Quran tu? Ya, para penulis Rasulullah ada tulis. Rasulullah tak ada pun menulis nak cakap satu ayat pun. Di dalam Rasulullah dia tidak tahu menulis, membaca. Jadi dia memintakan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran yang telah diwahyukan daripada Allah. Betul? You pintar, cakapnya pintar. Tapi masalahnya kamu orang Kristian tidak memegang seperti itu. Ya, kamu mempercayai bahawa walaupun ia ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa apa sekalipun, itu semua adalah wahyu, inspirasi. Ya, itu adalah sekarang masalahnya. Sekarang saya nak cakap sama you. Tunggu sebentar. Aku nak cakap sama Tunggu sebentar, Elvi. Tunggu sebentar. Rudi, tunggu sebentar. Oh, kau marah. Tak usah marah. Tunggu sebentar. Lu dari tadi ngomong terus soalnya. Jangan keras. Sabar. Ya, makanya sabar. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan kita tahu ya, kita lihat si Donditan ini memang sangat nafsu sekali dia menantang orang berdebat. Nah teman-teman, memang si Donditan ini kerjanya kalau di channelnya itu membahas tentang kekristenan, bahkan dia menjadikan kaum awam itu sebagai narasumbernya, yang dimana dipertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal sebenarnya, yang membuat orang awam bingung teman-teman ya. Jadi kita juga bisa menilai kualitas yang kemarin ketika bersama teman-temannya itu melawan pendeta Ezra Soru dan Budi Asali ya. Memang sama sekali tidak ada kualitas mereka sebenarnya dalam berdebat, dalam berdiskusi lintas agama teman-teman ya. Jadi kita lihat juga kawan mereka sebagai mualaf, yaitu Ustadz Kainama, kemarin berhadapan dengan pendeta Ezra Soru, ya akhirnya malu juga teman-teman, dipermalukan teman-teman ya, dipermalukan sampai sekarang dia sibuk mengklarifikasi tentang perdebatannya itu melawan pendeta Ezra Soru. Nah jadi teman-teman, bagaimanapun memang mereka ini tidak bisa dibilangin ya, para mualaf ini. Mereka tidak bisa mengerti, memahami apa itu tentang kebenaran Kristen, apa itu kebenaran ajaran Alkitab. Mereka pikir memahami Alkitab itu seperti memahami kitab suci mereka yang ada saat ini, yang mereka imani saat ini. Nah teman-teman, karena Alkitab itu dia punya konteks sendiri. Kalau dipermasalahkan soal terjemahan, apalagi terjemahan tentang berkaitan dengan nama Allah, itu perhatikan baik-baik bahwa sebelum agama mereka ada, nama Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, bukan kitalah yang mengambil kata Allah itu dari mereka. Justru sebaliknya teman-teman ya. Jadi terkait dengan kebenaran kitab suci, mana yang benar, apakah kitab mereka atau kitab kita, jadi tentu saja mesti diuji kebenarannya teman-teman ya. Dan bagaimana kita bisa melihat penulisan Alkitab itu sendiri itu sudah jelas, dan bahkan itu ditulis oleh saksi-saksi mata sesuai yang tertulis dalam 1 Yohanes 1.
Dan itu sudah jelas teman-teman, yang menulis itu mereka yang pernah menyentuh, mereka yang melihat dengan mata, menyaksikan dengan sendirinya teman-teman ya, dan itulah yang mereka tuliskan dan itulah yang diberikan atau diberitakan kepada umat manusia sampai saat ini teman-teman. Nah jadi kalau Don Ditan menantang debat lagi siapa sang debater itu, menurut saya itu tidak seimbang karena memang Don Ditan ini perlu banyak belajar dulu karena kita lihat kualitasnya kemarin teman-teman sama sekali tidak bisa memberikan argumen-argumen yang kuat dan data-datanya juga data-data ya paling data-data apokrif dan paling terkait dengan perbedaan-perbedaan terjemahan ya yang namanya juga kita berbeda-beda bahasa bahkan bahasa suku pun ya tentu saja terjemahannya beda-beda teman-teman. Nah, jadi sebenarnya itu bukan suatu soal, suatu permasalahan, asal terjemahan itu tidak menggeser makna dari konteks yang dibahas. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.